Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah video yang menjelaskan bahan ajar, yaitu yang pertama pembahasan surah Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Yang kedua pembahasan surat Al-Baqarah ayat 183. Yang ketiga pembahasan surat Al-Ahzab ayat 21, yang dimana ini merupakan 3 poin pembahasan dalam materi pembelajaran. Berikut ini kita masuk di bahan ajar surat Al-Alaq. Sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi halaq. Halakal insana min halaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi allama bil kalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Terjemahannya atau artinya yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, dialah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya. Yang selanjutnya, kandungan ayat. Yang selanjutnya asbabul nuzul. Yang asbabul nuzul ini kita bicarakan. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Razak telah menceritakan kepada kami makna dari Al-Zuhri dan Urwah dari Aisyah yang menceritakan bahwa permulaan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW berupa mimpi yang benar dalam tidurnya, dan beliau tidak sekali-kali melihat suatu mimpi, melainkan datanya mimpi itu bagaikan sinar pagi hari. Selanjutnya lagi, kemudian dijadikan baginya suka mengendiri, dan beliau sering datang ke Gua Hira lalu melakukan ibadah di dalamnya selama beberapa malam yang berbilang, dan untuk itu beliau membawa berbekalan secukupnya. Kemudian beliau pulang ke rumah Khadijah atau istrinya dan mengambil bekal lagi untuk melakukan hal yang sama. Pada suatu hari ia dikejutkan dengan datanya wahyu saat berada di Gua Hira. Malaikat membawa wahyu masuk ke dalam gua, menemuinya lalu berkata, "Bacalah." Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawabnya, "Aku bukanlah orang yang pandai membaca." Maka malaikat itu memegangku dan mendekapku sehingga aku benar-benar kepayahan olehnya. Setelah itu ia melepaskan diriku dan berkata lagi, "Bacalah."
Bacalah kedua kalinya hingga benar-benar akan kepayahan, lalu melepaskan aku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku bukanlah orang yang pandai membaca. Malaikat itu kembali mendekapku untuk ketiga kalinya hingga aku benar-benar kepayahan. Lalu dia melepaskan aku dan berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dengan firman-Nya apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang selanjutnya kandungan ayatnya dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Allah hendak menjelaskan bahawa yang satu yang menjelaskan bahawa satu mengeruh kepada manusia untuk selalu membaca dan belajar tentang ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, menjelaskan kepada manusia tentang kejadian penciptaan manusia. Yang ketiga, menjelaskan objek pengajaran manusia melalui pena, sehingga apa yang tidak diketahui manusia tersebut menjadi ketahui dan pengetahuan yang bermakna baginya. Yang keempat, menjelaskan bahawa ini adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjelaskan manusia senantiasa pembelajari ilmu pengetahuan. Yang keenam, menjelaskan pentingnya belajar. Yang ketujuh, menjelaskan belajar tanpa batas. Yang selanjutnya, penjelasan surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya asbabul nuzul. Yang pertama, Ibnu Jahir dan Mu'adzab bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah atau hijrah, beliau berpuasa di hari Asyura dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Waktu itu umat Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa wajib 3 hari setiap bulannya. Lalu setelah hijrah ke Madinah, beliau mendapat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu beliau bertanya tentang sebab musabahnya mereka berpuasa pada hari tersebut. Orang-orang Yahudi itu mengatakan bahawa pada hari tersebut Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi wasallam dan kaumnya
dari serangan Fir'aun. Oleh karena itu, Nabi Musa alaihi wasallam melaksanakan saum pada tanggal 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulas keterangan mereka itu dengan mengatakan sesungguhnya kami umat Islam adalah lebih berhak atas Nabi Musa dibanding kalian. Lalu beliau melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram dan merintahkan seluruh umat Islam supaya berpuasa pada tanggal tersebut. Lalu kemudian pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah Allah mewajibkan berpuasa. Selanjutnya kandungan ayat. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan berpuasa bagi yang telah memiliki keyakinan atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini terkhusus kepada manusia yang telah mengikrarkan dirinya masuk ke dalam agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Penjelasan surah Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa zakarallaha katsira. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ashabun nujul. Ayat ini turun semasa perang Ahzab atau perang Khandaq. Dinamakan perang Ahzab karena dalam perang ini kaum musyrik atau kafir tersekutu atau Ahzab dengan kaum Yahudi untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Adim, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah dasar yang paling utama dalam perintah meneladani Rasulullah SAW, baik dalam perkataan maupun perbuatan keadaannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua umat Islam untuk meneladani Rasulullah SAW dalam hal kesabaran, keteguhan, ribah, terikat dengan tugas, komitmen, dan kesungguhannya. Ayat ini turun semasa perang Ahzab ketika ada anggota pasukan Islam yang merasa takut, goncang, dan hilang keberaniannya pada perang Ahzab.
Allah menyuruh orang tersebut meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesabaran dan keteguhan membela agama Islam. Selanjutnya, kandungan ayat. Dalam surah ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi penjelasan kepada hamba-hambanya bahwa dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tauladan yang baik yang harus diikuti oleh manusia lainnya, karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu manusia dianjurkan untuk mengikuti akhlak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembelajaran saya ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.